Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat kesehatan dan hidayahnya, sehingga pada siang ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat. Salam serta salam kita menunjukkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kelak kita mendapat syafaatnya di yaumil akhir. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak dan Ibu guru semuanya. Izinkanlah pada hari ini saya akan menpresentasikan pemahaman dan pengalaman penerapan inklusi. Sebelumnya, marilah kita membaca basmalah supaya acara nanti berjalan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, sebaiknya kita SBY dulu. Mohon izin Bapak Ibu. Untuk yang di kiri, yang ibu di kiri, yang bapak ada di kanan. Nanti kalau saya gerakan tangan kiri saya, silakan tepuk yang kiri ya. Kalau yang berada di kanan, tolong juga ditepuk. Kalau berada sekali, tepuknya sekali. Kalau tepuknya dua kali, tepuknya dua. Kita mulai. Yang kiri. Ayo kurang konsentrasi, ulangi lagi. Konsentrasi, bisa diulangi lagi. Perhatikan tangan saya, geraknya satu kali atau dua kali ya. Coba Bapak Ibu guru konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Baik, terima kasih semuanya. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut ke materi. Konsep utama modul budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga ada kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima segitiga restitusi, enam ada fungsi kontrol restitusi, dan yang keenam adalah keyakinan kelas. Pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dan cara perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Sekarang saya ingin bertanya dulu, Bapak Ibu guru sudah tahu kan semua dimensi profil pelajar Pancasila ada apa saja? Yang pertama, Nur. Yang pertama apa Bu Nur? Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia tentu saja. Mandiri ada di poin berikutnya ya benar ya. Yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif, dan yang keenam bernalar Kritis. Kemudian pada disiplin positif, dalam budaya kita kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan
adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi manusia sebagai dasar manusia. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Kedua, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan kesenangan. Dan yang kelima adalah kebutuhan penguasaan. Saya ingin bertanya dulu, Pak Cito, misalkan kebutuhan kesenangannya tidak terpenuhi, gimana kira-kira perasaan? Sewa, apa lagi? Beri aplaus untuk Pak Cito. Ya, untuk lebih jelasnya saya tampilkan video tentang kebutuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Selamat menyaksikan. Dasar manusia menurut Dr. William James, yaitu yang pertama kebutuhan untuk bertahan hidup atau survival. Kedua, kebutuhan untuk merasa diterima atau love and belonging. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Keempat, kebutuhan akan kesenangan atau fun. Dan kelima, kebutuhan akan penguasaan atau power. Kebutuhan dasar yang pertama adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup atau survival. Misalnya, makan, rumah, dan makan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi termasuk kebutuhan yang bertahan. Kebutuhan untuk menguasai anak juga termasuk dalam kebutuhan ini. Agar murid dapat belajar dengan baik, kebutuhan dasar apa, lawan, standar, dan papan yang penting. Berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Di sini motivasi perilaku manusia ada 3. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang merupakan motivasi eksternal, motivasi yang berada dari luar diri. Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga termasuk motivasi eksternal. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin ketiga merupakan motivasi intrinsik atau merupakan tujuan dari disiplin positif. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi adalah tindakan pada suatu pelanggaran namun dengan cara yang berbeda. Untuk hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Berikutnya yaitu konsekuensi. Konsekuensi ini sifatnya sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran.
pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu panjang. Selanjutnya yaitu restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Sekarang mari kita jawab bersama-sama Bapak Ibu antara hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini masuk di hukuman atau konsekuensi ya kira-kira. Suara terbanyak Hukuman. hukuman. Disimpan dulu jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Bagaimana Bapak Ibu? Hukuman. Hukuman. Yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa Pak? Benar apa benar? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berikutnya membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berikutnya murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maaf, ini mungkin maksudnya untuk melepas sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Maksudnya konsekuensi atau hukuman? Nah. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi kali? Hukuman. Mari kita buktikan bersama-sama. Yang nomor 1 tadi apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Ya, tepuk tangan. Yang kedua tadi hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Jawabannya adalah hukuman. Betul lagi. Yang ketiga tadi apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Betul lagi, betul semua. Yang keempat, hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Betul lagi. Yang kelima jawabannya apa tadi? Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Yang keenam jawabannya apa tadi? Hukuman atau konsekuensi Pak? Hukuman. Itu hukuman. Yang terakhir? Hukuman. Konsekuensi. Mari kita ada 9 nggak Bapak? Bapak Ibu guru hebat semua, tepuk tangan untuk kita bersama. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk konsekuensi karena kan dia disuruh berolahraga Pak. Ya toh, kan saat pelajaran PJOK. Lambat. Ayo lari dulu pemanasan. Berikutnya, mengapa restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang menjadi orang seperti apa yang mereka ingini atau tujuan mulianya dan bagaimana mereka harus melakukan orang lain. Dari pengertian tersebut, restitusi adalah cara yang tepat untuk digunakan dalam penyelesaian kasus karena memiliki manfaat yang lebih positif dalam jangka panjang, akan berpengaruh pada tindakan anak ke arah yang lebih bermanfaat. Ciri-ciri restitusi yang pertama, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, restitusi bersifat tawaran bukan paksa. Yang keempat, menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang ketujuh, menguatkan dan fokus pada solusi. Nah, di sini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Untuk hukuman sendiri
sendiri merupakan identitas disiplin gagal bagi murid. Yang murid diberi hukuman, itu maka mereka akan merasa gagal. Kemudian identitas sukses itu ada di konsekuensi dan restitusi. Untuk perbedaannya, hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Sedangkan konsekuensi sesuatunya harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang panjang. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman untuk korban mendapatkan keadilan. Konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi korban mendapatkan ganti. Hukuman murid atau anak akan tersakiti. Konsekuensi murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman perilaku pasif agresif meningkat. Konsekuensi penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah terpecahkan. Hukuman sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Konsekuensi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Restitusi murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Hukuman murid atau anak membenci peraturan. Konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Sedangkan dalam restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Kalimat dalam hukuman biasanya untuk guru mengucapkan peraturannya adalah ya, kamu harus seperti itu biasanya. Untuk konsekuensi apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya. Kemudian untuk restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah tersebut. Jadi dalam restitusi ini kita sebagai guru diharapkan menuntut anak mencari solusi dari permasalahan siswa tersebut yang mengalami permasalahan. Nah, di sini segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Untuk lebih jelasnya lagi, di sini akan saya tampilkan contoh penerapan segitiga restitusi. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang salah satu program disiplin positif yang diterapkan di lingkungan sekolah yang dikenal dengan nama restitusi. Restitusi dikembangkan oleh pakar pendidikan Diane Gosson, berlandaskan pada teori kontrol Dr. William Glasser. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Pada saat guru di posisi manajer, aspek yang dikembangkan pada murid adalah motivasi intrinsik, sehingga penanaman nilai-nilai kebajikan dapat tumbuh dan berkembang menjadi suatu kebiasaan positif yang akhirnya membentuk karakter murid. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang digambarkan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi. Sisi pertama adalah menstabilkan identitas. Sisi yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Dan sisi yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ibu dan Bapak guru, berikut ini akan ditunjukkan bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi.
Siang, Sarah. Siang, Pak. Sudah lama nggak ketemu Sarah? Kenapa hari ini ada di sini? Kesel, Pak. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh, begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian, pada saat itu, kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka lah, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia depan teman-teman lain. Oh, begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajarlah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya membentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi, bukan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi. Tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah, Pak. Capek, Pak, jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakinlah, Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih bersabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia, Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya, Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Ibu dan Bapak guru hebat. Baru saja kita menyaksikan contoh bagaimana seorang guru berada dalam posisi manajer menggunakan penerapan segitiga restitusi. Mari kita bahas satu persatu. Pada sisi pertama, menstabilkan identitas berdasarkan pada prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Sisi pertama dari segitiga ini berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Murid yang sedang bertingkah laku yang tidak pantas atau menarik diri saat itu sedang mengalami identitas gagal. Bila kita mengkritiknya, maka posisinya tidak akan berubah. Kita bisa mengajukan pernyataan-pernyataan ini. 1. Membuat kesalahan sesuatu yang wajar. 2. Manusia tidak ada yang sempurna. 3. Kita bisa memperbaiki masalah ini. 4. Saya tidak menanyakan kesalahannya. Saya lebih fokus bagaimana memperbaiki masalah ini. 5. Apakah saat ini kamu tengah menjadi orang yang baik untuk dirimu sendiri? Pada sisi kedua, validasi tindakan yang salah berlandaskan pada prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru yang telah memahami teori kontrol akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif dan mencoba untuk mengenali tujuan dari perilaku murid. Mengenali dan mengakui kebutuhan murid ini dapat memperbaiki hubungan dengan murid tersebut.
Pernyataan atau pertanyaan bisa disampaikan dengan nada suara tidak menghakimi atau memojokkan, sehingga dapat mengembalikan murid pada posisi positif. 1. Kamu bisa saja bertindak lebih gegabah lagi dari ini. 2. Kamu bukan melakukannya tanpa suatu alasan tertentu. 3. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. 4. Mungkin kamu bisa mempelajari suatu perilaku baru yang lebih efektif. Bersediakah kamu mempelajarinya? Selanjutnya, kita akan simak sisi terakhir, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Pada saat perilaku yang salah telah divalidasi dan identitas sukses telah stabil, maka murid telah siap mengaitkan keyakinan-keyakinannya dengan tindakannya yang salah dan pemikirannya telah bergeser ingin menjadi orang yang dituju. Pertanyaan-pertanyaan ini dapat mengaitkan keyakinan-keyakinan yang dianut murid. 1. Sebagai keluarga atau kelas, apa yang kita yakini? 2. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati? 3. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal bagi kamu? 4. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dalam menerapkan segitiga restitusi, perlu diperhatikan beberapa hal, yaitu 1. Perilaku yang salah perlu dikaitkan dengan nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang telah disepakati atau dituju. 2. Kesediaan orang yang melakukan kesalahan untuk memperbaiki masalah. 3. Pemecahan masalah sebisa mungkin relevan atau memiliki hubungan dengan masalah yang ada. 4. Usaha. Perlu adanya suatu usaha perbaikan dari pihak yang berbuat kesalahan. 5. Waktu. Perlu didedikasikan waktu dari pihak yang berbuat kesalahan. Tanyakan kapan akan mulai diberlakukan usaha untuk memperbaiki masalah. Dengan memahami struktur penerapan segitiga restitusi, diharapkan guru dapat menerapkan posisinya sebagai manajer dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna yang dapat membuat murid menjadi lebih percaya diri, bertanggung jawab, dan mandiri. Nah, Ibu Bapak Guru perlu tidaknya mengikuti ketiga tahapan dalam segitiga restitusi bergantung pada ringan beratnya suatu permasalahan. Misalnya, bila permasalahan tersebut ringan, maka tidak perlu dijalankan secara berurutan. Bahkan bisa semudah menanyakan, apa keyakinan yang kita sepakati? Dengan menjalankan segitiga restitusi, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna, diharapkan murid menjadi lebih kuat secara pribadi, dapat membuka wawasan murid agar dapat menyelesaikan permasalahannya sendiri, semakin percaya diri, mandiri, dan merdeka. Salam dan bahagia, Ibu Bapak Guru hebat. Sisi pertama pada segitiga restitusi yaitu menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin murid menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan murid dengan cara mengatakan kalimat-kalimat berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan masalah itu. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari kesalahan, untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik bagi dirimu sendiri? Jika kita mengatakan kalimat-kalimat di atas, akan sangat
sulit bahkan hampir tidak mungkin bagi anak untuk tetap membangkang. Para guru yang bertugas mengawasi anak-anak saat mereka bermain di halaman sekolah menyatakan bahwa bila mereka mengatakan kalimat tersebut yang mungkin hanya butuh 30 detik, bisa mengubah situasi yang sulit menjadi kooperatif. Intinya harus lebih komunikatif dengan anak. Sisi yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Jika kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kita mungkin tidak suka sikap seorang anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapat perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Kalimat-kalimat di bawah ini mungkin terdengar asing bagi guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi akan memvalidasi kebutuhan mereka. Contohnya sebagai berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap itu. Biasanya guru menyuruh anak untuk menghentikan sikap yang tidak baik. Tapi teori kontrol menyatakan bahwa sikap itu tidak lanjut. Mungkin tindakan guru dengan memvalidasi sikap yang tidak baik seperti bertentangan dengan aturan yang ada, namun sebetulnya tujuannya untuk menunjukkan bahwa guru memahami alasan dibalik tindakan itu. Pada sisi yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi yaitu pada langkah 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaannya seperti di bawah ini. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, penting untuk menanyakan ke anak kehidupan seperti apa yang nantinya mereka inginkan. Apakah kamu ingin menjadi orang yang sukses, bertanggung jawab, atau bisa dipercaya? Kebanyakan anak akan mengatakan iya, tapi mereka tidak tahu bagaimana caranya menjadi orang seperti itu. Guru dapat membantu dengan bertanya seperti apa jika mereka menjadi orang seperti itu. Ketika anak sudah mendapat gambaran yang jelas tentang orang seperti apa yang mereka inginkan, guru dapat membantu anak-anak tetap fokus pada gambaran tersebut. Nah, sekarang kita ke 5 posisi kontrol restitusi. Pada video sebelumnya tadi sudah dipaparkan bahwasannya posisi kontrol yang ideal adalah menjadi seorang manajer. Dan untuk mengatasi permasalahan yang ada, sebaiknya kita menggunakan langkah restitusi. Kita menghindari apa itu hukuman atau konsekuensi, tapi kita sebaiknya menggunakan restitusi. Ada 5 posisi kontrol di sini. Yang pertama yaitu menghukum. Yang kedua membuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai teman. Yang keempat adalah memantau, dan yang kelima adalah seorang manajer. Ini posisi ideal yang diharapkan. Mari kita simak video berikut. Contoh posisi kontrol yang dibuat oleh Kemendikbud. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman.
4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya... Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Saya... Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu mau lawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, Nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kenceng. Kok terlambat sih?
Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana, nanti lain kali larinya lebih kenceng lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu, demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru absennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Ema. Ada lagi selain Kak Ema? Selain Kak Ema, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Ema dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah.
Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Sama-sama belajar nih. Jadi saya ingin bertanya sedikit. Sampai saat ini posisi kontrol manakah diri kita berada untuk Pak Cito mungkin? Jadi masih bervariatif dari tergantung psikis dari guru sendiri dan saya sendiri. Kadang ya kalau nggak banyak beban ya kita memberikan juga musik. Tapi kita sebagai manusia ya kadang-kadang kita khilaf, tidak selalu manajer, kadang ya enggak. Ya cuma next buat kita semua ya memonetisir, kita harus menuju lebih banyak komunikasi seperti ini. Nah, keyakinan kelas, mengapa keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, karena keyakinan kelas menerapkan keyakinan kelas di sekolah kita merupakan upaya untuk menciptakan kebiasaan yang baik di lingkungan sekolah agar dapat mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid di sekolah. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebaikan yang murid yakini yang dapat diterapkan di kelas. Keyakinan murid akan suatu nilai inilah yang digunakan untuk mengontrol mereka sendiri agar lebih bertanggung jawab dan dapat menguatkan karakter mereka. Kegiatan membuat keyakinan kelas yang pertama melalui langkah diskusi tentang peraturan, yang kedua merumuskan peraturan menjadi keyakinan, yang ketiga menempelkan keyakinan di kelas. Bagaimanakah pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama, keyakinan berupa pernyataan atau nilai universal. Yang kedua, dibuat dalam bentuk kalimat positif. Yang ketiga, kalimatnya sedikit saja agar mudah diingat. Kemudian yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Dan yang kelima, semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas ini. Jadi mulai dari diri kita sendiri. Berikut contoh keyakinan kelas 6 yang sudah kami buat. Berdoa sebelum, hampir mirip seperti tata tertib ya Pak, peraturan tadi. Cuman di sini siswa diminta bersama-sama untuk membuat keyakinan kelasnya sendiri supaya mereka lebih meyakininya. Yang pertama, berdoa sebelum dan sudah belajar, melaksanakan piket kelas yang menjaga kebersihan, datang tepat waktu, bersikap sopan, jujur dan adil, berpakaian rapi, minta izin bila ada keperluan. Untuk sesi berikutnya yaitu sharing pengalaman. Mungkin Bapak atau Ibu ingin berbagi pengalaman terkait masalah kedisiplinan murid tadi, bisa berbagi.
setelah melihat tayangan ini berbagai macam untuk menunjang hasil pelajaran, tapi yang paling pokok, paling menurut buat saya adalah aplikasinya atau penerapannya. Ini katanya dengan penerapannya, tapi sekilas saya lihat pada awal itu ada pembelajaran yang berdiferensiasi ya. Yang saya tanyakan tuh gini, sebelum guru membuat KBM yang menyatakan itu akan berjalan yang bersifat, saya pakai istilah yang gampang lah, yang bervariasi gitu aja lah, kata lain, mengambil kata lain aja daripada yang lebih repotan. Itu bagaimana guru menyusun RPP yang mempertimbangkan atau bersifat bervariasi. Itu aja. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya Pak Cinto. Saya akan mencoba menjawabnya. Nanti mungkin Bapak dan Ibu guru yang lain bisa menambahkan. Jadi di sini perlunya dan pentingnya untuk melakukan tes diagnostik pada awal semester kepada siswa. Kaitannya dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi adalah sesuai dengan minat dan bakat siswa. Mungkin kan ada siswa yang sukanya baca, sukanya menggambar, sukanya membuat kerajinan, itu kan minat dan bakat siswa itu berbeda-beda. Tugas kita di sini adalah untuk melakukan tes diagnostik tadi pada awal semester, atau mungkin bisa juga dilakukan pada semester 2 ini, bisa juga, tapi lebih idealnya dilakukan pada awal semester supaya kita lebih mengetahui karakteristik dari siswa kita tersebut. Mungkin kan untuk siswa kelas 1 terutama dulunya siswa ini seperti apa, di TK kan kita belum tahu. Mungkin di kelas yang lainnya Bapak Ibu guru sudah sering bertemu setiap hari, bisa mengetahui karakteristik dari siswa tersebut. Kalau untuk siswa yang baru, siswa kelas 1 tadi, mungkin bisa lebih dikenali dengan melakukan tes tersebut. Terima kasih. Mungkin ada tambahan? Terima kasih Bapak dan Ibu untuk kesediaannya membersamai saya dalam mendiseminasikan pemahaman saya terkait budaya positif. Saya berdiri di sini tidak semata-mata karena saya lebih tahu atau bagaimana dari pendidikan semua. Kita sama-sama belajar. Terima kasih untuk waktunya, untuk masukannya. Terima kasih, salam dan bahagia. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.